yang berjudul Geng Castello Tumpas, aktiviti selundup migran terbongkar. Sudah bukan menjadi rahasia umum untuk pendatang asing tanpa izin atau bahkan orang Malaysia sekalipun pasti tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia, vlog Malaysia, vlog Indonesia, vlog Brunei Darussalam, vlog Singapura, dan juga vlog seluruh TKI seluruh dunia lainnya. Bang, TKI apa PMI bang sih yang aslinya itu? Ya kalau sesuai ini juga ya, tenaga kerja Indonesia itu yang aslinya. Pekerja migran Indonesia itu yang agak ke Inggris-Inggrisan, migran gitu ya kan, bukan pendatang haram, anjay. Dan juga tentunya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Oh ya, ini beberapa hari yang lalu sempat beredar di beranda saya itu penangkapan oleh tentara Diraja Laut TDLM, tentara Diraja Laut Malaysia, dan juga Jabatan Imigrasi Malaysia gitu. Wah, ini cukup mencengangkan. Wow, apa itu bang? Itu adalah penangkapan Geng Castello. Wow, mungkin teman-teman baru dengar kan namanya Geng Castello. Ini saya pun baru tahu dari channelnya Mbak Ika Wulandari channel gitu. Saya pun baru tahu kok ada Geng Castello gitu ya. Dan yang menariknya dari Geng Castello ini yaitu menyelundupkan imigran gelap Indonesia ke Malaysia gitu, dan juga ditangkapnya di daerah Selangor gitu. Wah, kok bisa ya kan. Dan yang lebih lucu lagi itu yang tertangkap itu 100% tuh orang Indonesia gitu, termasuk tekongnya orang Indonesia, apalagi tenaga kerja ilegalnya, pendatang haramnya itu kan dari Indonesia gitu Bu. Dan yang membuat kejanggalan atau membuat aneh itu ya teman-teman ya, tidak ada majikan ataupun agensi yang menampungi pati ini. Biasanya, dan pengalaman saya selama di Malaysia itu, TKI ilegal ini ataupun imigran gelap ataupun pendatang haram ini, dia berani masuk ke Malaysia itu karena ada majikan dan tekong-tekong juga dari Malaysia yang memfasilitasi gitu kan, nggak masuk di akal gitu. Ini secara logika kita saja ya teman-teman ya. Silahkan komentar ataupun berdebat di kolom komentar, tapi yang komentar yang sopan lah gitu, karena channel Hair Vlog ini sudah saya bikin untuk spamming gitu. Jadi kalau komentar-komentar yang tak senonoh itu yang otomatis terhapus sendiri ya teman-teman ya, bukan saya yang menghapus, otomatis dia terhapus sendiri. Teman-teman penasaran seperti apa kronologisnya? Yuk kita reaction videonya dari Mbak Ika Wulandari channel. Check it out. Yang berjudul Geng Castello Tumpas, aktiviti selundup migran terbongkar. Sudah bukan menjadi rahasia umum untuk pendatang asing tanpa izin atau bahkan orang Malaysia sekalipun pasti tahu kalau ada banyak orang Indonesia yang menyelundup masuk atau keluar dari Malaysia ini. Dan salah satu yang jadi dalang penjahat yang melakukan penyelundupan besar-besaran ini namanya Geng Castello. Saya sendiri pernah sih denger ya nama geng ini, cuma ya saya takut aja lah mau nyebut-nyebut nama geng ini. Saya juga kan nggak mau ya terjadi hal-hal buruk terhadap diri saya semata-mata hanya untuk konten aja. Tapi pada akhirnya geng ini tertangkap juga. Dan rupanya mereka itu nggak sakti-sakti amat. Buktinya sekarang ketangkep kan, keciduk kan. Itu di TikTok ya, kalau kita lihat dengan sangat terbukanya itu mafia-mafia yang menyelundupkan orang keluar dan masuk ke Malaysia ini dengan bebasnya buat promosi
strategi untuk ngajakin orang keluar dan masuk Malaysia lewat jalur belakang. Nggak ada itu mereka takut, itu nggak ada. Sampai naruh nomor telepon lagi, dan harganya juga ada di video itu. Saya sendiri nih ya kalau lihat video mereka itu sampai ngebatin gitu. Ini gila banget sih, mereka kok berani gitu promosi seterbuka itu gitu loh. Apa nggak takut ditangkep? Apa nggak takut dijebak? Itu videonya ada lagi yang lagi naik di atas tongkang, ada yang lagi di hutan-hutan, ada yang mereka lagi ketawa-ketawa berlayar di atas laut tanpa ada pengaman apapun. Dan mereka itu duduknya berjubel-jubel jadi satu. Itu ada diposting, divideokan dengan sengaja, ditaruh di TikTok. Dan kalau dilihat kapalnya itu bener-bener ya ringkih banget gitu loh. Ada angin dikit, ada ombak dikit, ya wassalam deh itu tongkangnya. Mungkin nih mereka pikir si mafia-mafia itu buat video ini kan mereka ngerasa aman-aman aja tuh, nggak ditangkep tuh. Tapi yang nggak mafia-mafia ini sadari, justru video-video yang mempromosikan keluar masuk Malaysia begini lewat jalur ilegal akan dilihat semua orang. Bisa dilihat juga sama orang Malaysia, yang bisa orang Malaysia itu akan melaporkannya ke pihak penguat kuasa, atau di-report videonya, di-share videonya ke immigration, dan bisa juga dilihat langsung oleh polis. Kan mudah aja pihak penguat kuasa mau nangkep, kan ada nomor teleponnya kan, tinggal aja pura-pura jadi orang Indonesia yang mau ikut pulang, menyamar jadi orang kosongan. Begitu sudah tahu titik lokasinya di mana, langsung deh digempur begini. Nggak susah kan nangkepnya, lawang mereka sendiri tuh yang membuka kejahatannya, nggak ditutup-tutupin. Dan akhirnya seperti inilah mereka semuanya tertangkap. Dan sebuah geng yang bernama Geng Castello ini saya juga nggak tahu mereka asalnya dari mana, dari suku apa, tapi apapun itu sukunya tetap mereka ini penjahat. Dan berhasil dibongkar oleh bahagian D3 Anti Pemberdagangan Orang dan Penyelundupan Migran atau ATIPSOM, di mana mereka melakukan sebuah serbuan operasi pada dua lokasi yang berbeda di sekitar Tanjung Karang dan Rawang Selangor baru-baru ini. Dari hasil siasatan mendapati sindikat ini mengutip tambang itu mulai dari 1.500 sampai 2.300 untuk satu orangnya. Mahal juga ya untuk naik kapal kayu yang tipis, yang ringkih, dan nyawa resikonya. Mafia-mafia ini mereka modalnya apa sih? Nggak ada tuh modal kapal pancing yang udah rusak, tapi orang yang naik kapal itu sampai harus mengeluarkan uang beribu-ribu kan. Mantap banget keuntungannya. Pantesan aja ya, satu geng ditangkap, geng lain bermunculan. Duit besar soalnya ya. Dan operasi ini dijalankan di dua tempat yang berbeda. Lokasi pertama itu ada di area Tanjung Karang pada hari Rabu kemarin. Dan di lokasi pertama ini pihak penguat kuasa membuat serbuan kepada sebuah bot pancung jenis fiber dan sebuah bot sampan jenis fiber yang sudah bersiap-siap mau berlayar. Mereka sudah ada di tepi sungai. Kok tepi sungai? Mereka sudah ada di tepi lautan. Dan di dalam bot itu sudah ada penumpang-penumpangnya yang orang Indonesia kosongan itu. Setelah disuruh keluar semua dari bot itu, terhitunglah ada totalnya 36 orang warga Indonesia yang terdiri dari 19 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Ada 5 orang anak-anaknya. Duh, ini benar-benar kasihan banget ya. Kebayang nggak sih gimana rasanya? Sudah berharap setinggi langit mau pulang ke Indonesia, tapi karena yang dipilih adalah jalan yang salah, akhirnya sekarang mereka semua ditahan. Kenapa coba nggak ikut pemutihan aja? Lebih murah, lebih aman, nggak sport jantung, nggak deg-degan kan daripada ikut mafia-mafia begini. Sudah ngabarin ke seluruh keluarga, saya pulang, ternyata jangankan dihubungin, sekarang handphonenya juga pasti sudah disita, udah nggak tahu tuh kabarnya gimana. Oke, itu tadi dari lokasi pertama yang diserbu. Nah, lokasi kedua yang diserbu sama polis ini adalah sebuah rumah di sekitar Kundang area Rawang Selangor. Rumah ini fungsinya sebagai tempat transit untuk orang-orang yang akan diselundupkan. Nah, itulah tadi video dari saya ambil dari videonya Ika Wulandari Channel. Ini Mbak Ika Wulandari ini banyak membahas masalah dunia seputar TKI, repatriasi migran Malaysia, rekalibrasi kepulangan Malaysia, pekerja migran Indonesia. Itu banyak dibahas oleh beliau ini ya. Dan bagi teman-teman semua yang mau menonton lebih jelasnya, lebih full videonya, silahkan kunjungi Ika Wulandari Channel ya, ataupun Ika Wulandari. Itu banyak membahas masalah TKI Malaysia, seputaran Malaysia, dan pernak-pernik pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia ya teman-teman ya. Apa bang kok berisik? Ada asap geng. Dan juga saya mau kembali mengingatkan teman-teman semua yang saat ini warga negara Indonesia yang ada di Malaysia yang berstatus pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, blacklist,
tanpa dokumen dan sebagainya bla 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 bla. Mending teman-teman itu pulang, mumpung ada sekarang program repatriasi migran Malaysia di tahun 2024 ini dan berakhir di Desember 31 Desember 2024 ini. Silakan ikuti program repatriasi migran atau rekalibrasi kepulangan Malaysia ya. Memang dia tidak gratis, tapi cukup untuk biaya compound murah 500 ringgit Malaysia, dan syarat serta prosedurnya sudah saya buatkan di video saya sebelum. Silakan teman-teman kunjungi di video saya sebelumnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatannya, jaga ibadahnya, jaga sholatnya. Terus berikan bukti yang nyata, fakta, dan real seputar info yang ada di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Salam satu Indonesia. Prabowo Subianto. Anjay.